Bukan siluman katak hijau, melainkan seorang pria bertato naga namanya Kazuma Kiryu dipenjara karena dituduh telah membunuh pimpinan Yakuza dari klan Dujima. Alasan dia mentato tubuhnya dengan gambar naga Huai karena sejak kecil dia sering menonton idolanya bertarung yang sama-sama memiliki tato naga di punggungnya. Film kemudian mundur ke tahun 95, Kazuma dan kawan-kawan menyewa geng motor karena mereka akan menjalankan misi berbahaya. Kazuma berperan sebagai supir, Yumi sebagai pengintai, Miho jadi pencopet, dan Nishiki sebagai provokator. Misi mereka adalah mencuri uang di tempat judi yang dikelola oleh klan Dujima. Para geng motor sengaja disewa untuk mengacau di pusat kota, kemudian Nishiki membakar sensor panas yang ada di tempat judi agar orang-orang berhamburan keluar. Miho memanfaatkan situasi itu untuk mencuri kunci petugas, lalu menyerahkannya kepada Nishiki. Yumi kembali menyalakan suar agar geng motor berpencar mengalihkan perhatian polisi. Namun tak disangka, satu polisi masuk ke dalam melihat Nishiki akan membuka pintu penyimpanan uang. Untungnya, Kazuma keburu datang berusaha menyelamatkan Nishiki. Mereka pun berhasil membawa uang itu yang disimpan di dalam sebuah magicom. Tiba di panti asuhan, mereka berempat sangat senang sekali karena dengan uang itu mereka bisa pergi dari panti memulai hidup baru sebagai orang yang mandiri. Rencananya, besok pagi setelah sholat subuh, Nishiki, Miho, dan Yumi akan berangkat duluan dan Kazuma akan menyusul mereka di stasiun. Besoknya, Kazuma terlebih dahulu mengerjakan pekerjaan rutinnya di panti, tapi ketika melihat bis pertama lewat, dia langsung mengambil tas besar berniat akan pergi. Tapi adik-adik pantinya keburu menyapanya hingga Kazuma masuk ke dalam, lalu marah-marah karena teman-temannya malah sibuk sarapan, sedangkan mereka harus buru-buru pergi. Masalahnya, para Yakuza dari klan Dujima sudah tiba di panti mencari mereka berempat. Para Yakuza ini tahu setelah saksi mata seorang tukang cilok melihat aksi mereka semalam. Karena takut terjadi apa-apa, Miho segera mengembalikan uang yang dicuri semalam kepada para Yakuza itu. Tapi sebagai hukumannya, para Yakuza akan memotong telinga mereka satu persatu dimulai dari Nishiki. Untungnya, yang punya panti keburu datang menyelamatkan semuanya. Pimpinan rombongan menyuruh anak buahnya untuk menurunkan senjatanya karena orang ini dikenal sangat kejam. Ya, entah siapa bapak panti bernama Shintaro Kajama ini, sehingga para Yakuza yang datang begitu takut kepadanya. Sebagai bentuk tanggung jawab karena anak pantinya berbuat ulah, Kazama akan pergi menghadap pimpinan Yakuza di kota itu bersama keempat anak pantinya. Tiba di markas, mereka diperiksa terlebih dahulu untuk memastikan bahwa mereka tak membawa senjata. Dan meskipun Kazama mendapat sambutan hangat dari orang-orang di sana karena dia mantan anggota klan Dujima juga, Kazama tetap gak diperbolehkan masuk kecuali para pelaku pencurian. Oke, ini dia pimpinan klan Dujima namanya Sohe Dujima. Dia menyuruh anak-anak ini ikut makan bersamanya, merasa kalau nasibnya sama seperti mereka, yakni sebagai anak yatim piatu. Mereka pun tak menyia-nyiakan tawaran itu, langsung makan dengan lahap. Namun, ketika si Sohe berkata bahwa itu bisa menjadi makan enak terakhir buat mereka,
Kazuma langsung berhenti, segera memohon ampun, lalu berjanji bahwa dia ingin mengabdikan hidupnya buat klan Dojima. Nishiki juga melakukan hal yang sama, hanya saja Sohe tak terlalu menanggapinya. お前らなんか勘違いしてるよ。アルバイトじゃねえんだよ。堂島の料理になりたいんです。お前、血が格闘技場の覇者でした。お前なんでそんなこと知ってんだ。組長が利用されて、ガキの頃カムラ町住んでて。 Setelah itu, Sohe menemui Shintaro Kazama, membahas kerugian yang didapat perusahaan judinya. Kalau dihitung-hitung sih, bisa mencapai 100 juta yen. Karena menghargai Kazama, Sohe tidak akan membunuh mereka, tapi mempekerjakan mereka agar bisa melunasi utangnya. Yang pria akan dijadikan nelayan, sedangkan yang perempuan akan dijadikan ucing gering atau wanita penghibur. Tapi lagi-lagi, Kazuma memohon agar dia diberi kesempatan untuk menunjukkan keahlian bertarungnya. Dan akhirnya, Sohe pun tertarik, meminta tangan kanannya bernama Suga agar mencarikan lawan yang pas buat Kazuma. Di luar, Nishiki kecewa pada Kazuma karena dia mengambil keputusan secara sepihak. Begitupun dengan Kazama yang menyesali keputusan Kazuma karena dia sebenarnya tidak ingin anak-anak pantinya ini terjerumus di dunia Yakuza. Malamnya, di ruang bawah tanah kota Komorucho, Kazuma diberi kesempatan untuk bertarung. Meskipun awalnya gak peduli, tapi saat melihat anak pantinya terus-terusan disiksa di ronde pertama, Shintaro akhirnya memberi masukan agar Kazuma bertarung dengan caranya sendiri. Saran Shintaro itu rupanya bermanfaat, walaupun pertandingan berakhir seri, tapi itu sudah menjadi hasil yang bagus untuk seorang pemula. Dengan begitu, Sohe menyuruh Suga agar mengurus Kazuma, mengirim Yumi dan Miho ke tempat hiburan, dan dia tidak memerlukan Nishiki. Alhasil, Nishiki dipaksa menandatangani surat perjanjian pelunasan utang, dan akan mati jika tak bisa membayarnya tepat waktu. Jelas dong, Nishiki gak mau, ngamuk-ngamuk bahkan mengancam akan memotong tangannya sendiri jika dia tidak diterima menjadi anggota klan Dojima. Membuat Sohe akhirnya luluh mengangkat Nishiki sebagai bagian Dojima. Omae yo. Kumi ni oide kudasai. Karena na, ore wa omae no ue da. Omae mo da. Suga! Maju ke tahun 2005, Kazuma yang lagi di penjara ditemui oleh seorang polisi bernama Date. Date ini adalah polisi yang menangani kasus pencurian uang di tempat judi klan Dojima 10 tahun lalu. Date memberi kabar bahwa Kazuma akan segera dibebaskan dan dia berharap Kazuma akan kembali ke dunia Yakuza. Date juga memberi informasi bahwa kepolisian telah menemukan sebuah truk tenggelam di Danau Bihua, di mana di dalamnya terdapat beberapa mayat anggota klan Omi. Klan Omi memberi pernyataan bahwa dalam peristiwa itu mereka kehilangan uang 10 miliar yen, menyangka kalau pencurian itu dilakukan oleh klan Tojo dan Dojima. Itulah alasan kenapa Date menyuruh Kazuma kembali ke Yakuza, siapa tahu Kazuma bisa mencegah peperangan bersama Nishiki yang sekarang mengambil alih kepemimpinan klan Dojima. Sedangkan Yumi kini menjadi manajer di salah satu tempat hiburan dan dia terlihat sangat sibuk karena harus melayani banyak pejabat penting yang datang seperti lurah, camat, dan RT RW setempat. Tak lama kemudian, Nishiki datang menemuinya, memberitahu kalau Kazuma akan segera dibebaskan. Tapi Yumi sepertinya sudah tak peduli lagi dengan masalah Kazuma. Dia ingin Nishiki pergi jika sudah selesai bicara. Yumi agak sedikit kurang respek terhadap Nishiki semenjak Nishiki menjadi pimpinan klan Dojima menggantikan Sohe.
Polisi Date juga memuji pencapaian Nishiki itu yang dianggap terlalu cepat mengambil alih posisi puncak. Date ingin tahu apa reaksi Nishiki ketika Kazuma keluar dari penjara karena pastinya akan memicu reaksi berbeda dari para petinggi klan Dujima. Mengingat Kazuma adalah pembunuh bos terdahulu. Tapi Nishiki santai saja, dia memastikan tak akan ada pertumpahan darah saat Kazuma bebas, karena Kazuma adalah sahabatnya. Tak berapa lama, Suga menunjukkan sebuah rekaman pembegalan terhadap anggota klan Omi yang dalam peristiwa itu kehilangan uang sebanyak 10 miliar yen, di mana pelakunya adalah seorang wanita bernama Aiko Sawamura yang tidak lain adalah kakak Yumi Sawamura, sahabat pantinya dulu. Aiko sendiri kini berusaha merubah penampilannya karena dia tahu banyak orang yang sedang mengincarnya. Dia bahkan mengabaikan panggilan Yumi yang ingin bicara kepadanya. Sementara itu, Kazuma yang baru bebas dari penjara langsung dihadang oleh beberapa klan Dujima yang masih gak terima karena Kazuma telah membunuh bosnya terdahulu, yaitu Sohe Dujima. Untungnya, Kazuma masih terlalu hebat bagi mereka semua, sengaja menyisakan satu orang agar orang itu memberitahu bosnya bahwa dia tidak akan pernah ikut campur lagi masalah klan. Dia akan pergi ke Tokyo dan meninggalkan kota kelahirannya, Komorucho. Di dalam mobil, Date meneleponnya, memberitahu kalau pelaku pembegalan itu adalah Aiko Sawamura. Date ingin Kazuma kembali ke Komorucho menyelesaikan masalah ini. Sedangkan Yumi tiba-tiba mendapat gangguan saat mobilnya mau keluar dari parkiran. Sopirnya tewas dibunuh dan Yumi diancam agar tidak berbuat macam-macam. Yumi sempat melawan dan berhasil mengeluarkan orang tersebut dari dalam mobil, namun setelah itu dalam pingsannya, Yumi teringat dengan masa kecilnya ketika Nishiki dan Miho yang ternyata merupakan kakak adik itu baru masuk ke panti asuhan. Mereka hampir saja tertabrak mobil dan karena kesal, pengendara mobil itu berniat memberi pelajaran kepada Nishiki. Untungnya ada Kazuma dan Yumi yang membela mereka. Sejak saat itulah mereka jadi dekat dan tak pernah terpisahkan. Bayangan itu membuat Yumi terbangun dari pingsannya, berusaha melawan orang-orang yang ingin menangkapnya. Di tempat lain, Kazuma ditelepon polisi Date menanyakan bagaimana perasaannya kembali lagi ke kota Komurucho setelah 10 tahun berada di penjara. Tentu saja Kazuma merasa asing dengan kota ini, apalagi sekarang ada gedung tinggi bernama Millennium Tower yang dulu dibangun oleh mendiang Sohe Dujima. Setelah itu, atas saran si Date, Kazuma pergi ke toko baju untuk memperbaiki penampilannya. Namun ketika masuk ke kamar pas, ada dua preman kampung yang sengaja mengganggunya. Lalu setelah itu, Date lalu memanggilnya ke kantor polisi, menceritakan apa yang sudah terjadi di Komorucho selama Kazuma berada di penjara. 2 tahun lalu, orang nomor 2 di klan Tojo tewas dibunuh oleh seseorang bertopeng iblis. Kepolisian belum tahu siapa sebenarnya orang di balik topeng itu. Hanya saja dia selalu meninggalkan goresan luka setan di perut korbannya. Untuk saat ini, polisi menduga kalau si topeng iblis itu ingin melindungi Aiko yang kemarin mencuri uang dari klan Omi. Namun Kazuma tak peduli soal itu karena dia sudah berniat tak akan kenal lagi dengan klan Yakuza manapun. Kembali ke masa lalu, tepatnya di tahun 95, pasca Kazuma dan Nishiki dianggap bagian dari klan Dujima, mereka hanya dipekerjakan sebagai tukang pembersih cubluk dan mencuci mobil, dengan arahan dari atasan mereka bernama Shibusawa. Hingga beberapa bulan setelahnya, barulah mereka diangkat menjadi anggota resmi Yakuza, diiringi dengan tepuk tangan pramuka. Tak hanya itu, di klub malam Serena, Sohe juga memberikan sejumlah uang kepada si Madam agar si Madam mempermak Yumi dan Miho menjadi lebih menarik. Pokoknya, semenjak itu kehidupan mereka berubah drastis. Orang-orang jadi segan menatap mereka karena tahu mereka adalah bagian dari klan Dujima.
Mereka juga diberi tempat tinggal sementara yang cukup luas untuk ditinggali. Dan dengan uang pemberian dari Sohe Dojima, Miho dan Yumi kini berpenampilan menarik, membuat si madam jadi terkesima. Setiap malam setelah ngabondon, Kajuma selalu menjemput Yumi dan Miho, memastikan mereka pulang dengan selamat. Setiap hari Yumi selalu berharap dapat surat dari kakaknya, Aiko, karena semenjak kabur dari panti, mereka tak pernah bertemu lagi. Lain halnya dengan Miho, yang setiap hari selalu menghayal dapat uang banyak, agar kelak dia bisa berlibur ke taman mini. 近くにも行ってみたい。子供産んで幸せになって。だってよくない？ Besoknya, Sohe Dojima mulai merancang keinginannya membangun sebuah gedung serbaguna bernama Millennium Tower, di mana tempat tersebut akan dijadikan tempat hiburan, hunian, dan juga tempat makan yang mewah. Dia ingin membangun kota Komorucho ini setara dengan Tokyo di masa depan. Untuk itu, dia akan mengundang beberapa investor untuk mewujudkan mega proyeknya itu. Masalahnya, Sohe gagal melobi Edgar Dayat, orang Amerika yang memiliki hak tanah dari proyek tersebut. Edgar berpendapat kalau orang kejam seperti Sohe tak akan bisa dijadikan teman bisnis. Membuat si Sohe marah karena dia seperti dilempar podol ke mukanya. Nah, entah apa yang direncanakan si Sohe kali ini, namun yang jelas, si Busawa mengajak Nishiki dan Kajuma untuk melakukan sesuatu. Di luar dugaan, si Edgar ternyata berteman baik dengan Shintaro Kajama. Dia menceritakan bagaimana dia menolak tawaran Sohe Dojima untuk bekerja sama. Kajama menambahkan jika Dojima berhasil merealisasikan pembangunan gedung tersebut, maka kemungkinan besar dia akan menguasai klan Tojo juga yang menggantungkan hidup mereka di kota Komorucho. Tak berapa lama, seorang perempuan bernama Alice datang. Dia adalah adik Edgar yang sama-sama tinggal di Jepang. Edgar memberikan sebuah kalung kepada adiknya tersebut, berharap dia bisa menjaganya dengan baik. Lain halnya dengan Yumi, yang gak terlalu semangat melayani tamu, hingga harus ditegur oleh si madam. Miho justru terlihat menikmati sekali pekerjaannya. Hingga dia harus tumbang karena kebanyakan minum intihong. Sementara itu di tempat lain, Nishiki terus mengawasi si Edgar yang kini tengah menikmati hiburan di klub malamnya sendiri. Sedangkan Kajuma dan Shibusawa masuk ke ruang pribadi si Edgar untuk mencari surat tanah yang diinginkan oleh Sohe. Sebenarnya mereka sudah berhasil mendapatkannya, tapi kurangnya cuma satu, yakni segelnya tidak ada. Nishiki memberitahu bahwa Edgar sudah bergerak dan mereka harus segera keluar. Padahal si Edgar hanya pergi ke toilet. Kajuma pun akhirnya keluar memasang wajah tak berdosanya. Namun dia melihat seorang pria mencurigakan masuk ke dalam toilet. Mereka pun segera masuk ke toilet dan betapa terkejutnya melihat Edgar sudah tidak bernyawa lagi. Alhasil, meskipun mereka sudah mendapat surat tanah itu, mereka tetap dihajar karena belum menemukan segel keabsahan surat tersebut. Untuk itu, Sohe memanggil Suga untuk mendatangkan dua orang pembunuh bayaran, Majima dan Taiga, untuk menyelesaikan tugas ini. Majima pun datang. Dia hampir gelut dengan si Kajuma karena kelakuannya yang gak sopan dan polontong atau belagu. Tiba di rumah, Yumi memberitahu bahwa Miho pingsan di tempat hiburan karena dia terlalu banyak minum. Namun yang mengejutkan adalah ketika mereka melihat berita di TV bahwa Shibusawa ditangkap polisi setelah dituduh membunuh Edgar di tempat hiburannya. Membuat mereka takut karena suatu saat merekalah yang mungkin akan dikorbankan. Besoknya, Shintaro menjenguk Miho setelah mendengar bahwa Miho sedang sakit.
Tak lama berselang, dia mendapat telepon dari Alice yang ingin pergi dari kota ini karena merasa sudah tidak aman lagi. Kajama menyuruhnya agar tenang dulu, tinggallah di Hotel Kanada beberapa hari karena dia akan memikirkan langkah selanjutnya. Tak sadar, percakapan itu didengar oleh Miho. Saat mau pulang, Shintaro bersitegang dengan Nishiki karena dianggap tidak becus menjaga adiknya, tapi untungnya keburu dilerai oleh Miho. Miho pun diam-diam memberitahukan apa yang didengarnya barusan kepada kakaknya. 知ってる人？いや、さっきお父さんが電話。あいつ何つってた？ Sedangkan Kajuma ditanyai dua polisi, yakni Date dan Ariki, perihal Shibusawa yang masuk penjara sendirian karena mereka tahu kalau malam kemarin Shibusawa sedang bersama Kajuma. Tapi karena mereka tidak memiliki bukti kuat, mereka pun memutuskan untuk pergi saja. Nah, Nishiki yang udah tahu informasi dari adiknya mengenai keberadaan Alice, segera mengajak Kajuma bergerak ke Hotel Kanada. Tapi sebelum lanjut, film kembali maju ke tahun 2005, di mana Yumi masih dirawat di rumah sakit setelah insiden jatuhnya mobil di atas basement. Nishiki menjenguknya di rumah sakit, tapi tak lama, karena hari ini dia harus datang ke acara peringatan kematian orang nomor 2 di klan Tojo, yaitu Nakemura. Di acara itu, salah satu petinggi klan Tojo, yaitu Shimano, menyinggung Nishiki soal kebebasan Kajuma. Dia yakin kalau hal itu akan menjadikan situasi di tubuh klan Dojima memanas. Tapi Nishiki menegaskan kalau semua itu tak akan pernah terjadi, mendingan Shimano urus saja masalahnya sendiri. Ini dia pimpinan klan Tojo, kita panggil aja si Uban, dan semua orang memberi hormat kepadanya. Uban sepertinya sedang panik karena anak buahnya dituduh mengambil uang 10 miliar yen dari klan Omi. Dia meminta seluruh aliansinya bersiap jika pertempuran tidak bisa dihindari lagi. Nishiki maju ke depan, dia ingin Uban mempercayakan semua kepadanya karena dia akan berusaha sebisa mungkin agar peperangan ini tidak terjadi. Shimano yang cemburu berusaha protes, tapi Uban tak mau menanggapinya. 期待してっからよ。 Di tempat berbeda, Aiko yang merubah penampilannya terlihat sedang berusaha menenangkan anaknya bernama Haruka yang minta dibeliin donat. Aiko pun menitipkan anaknya kepada pegawainya karena dia harus pergi ke toko donat. Namun tiba-tiba 3 orang pria bertopeng iblis masuk ke sana mencari Aiko, bahkan salah satunya menembak si penjaga. Haruka segera berlari ke tempat aman ketika 3 orang itu menyalakan asap untuk memancing Aiko datang. Haruka sangat ketakutan saat melihat ada seseorang mendekati tempat persembunyiannya. Namun ternyata itu adalah Kajuma yang berniat menyelamatkannya. Dan setelah Aiko keluar dari tempat donat, ledakan itu seketika membuat Aiko teringat masa lalu ketika sang ibu membawa dirinya dan Yumi ke sebuah danau berniat untuk mengakhiri hidup. Untungnya, Aiko bisa melepaskan diri lalu mencegat Yumi agar tidak ikut tenggelam seperti ibunya. Sekarang, Yumi tak berani masuk ke dalam gedung karena bisa jadi itu adalah jebakan buat dirinya. Untungnya, Haruka bisa diselamatkan dan Kajuma membawanya ke rumah Yumi. Karena panik, Yumi memaksa Haruka secara kasar agar dia mengatakan di mana ibunya. 帰ってきた。爆発に巻き込まれてないのね。あ、ちゃんと答えて。 Tapi pada akhirnya, dia istighfar lalu meminta maaf kepada Haruka. ごめんね。怖かったね。 Sebelum pergi, Kajuma menegaskan bahwa dia tidak melihat Aiko di lokasi kejadian ketika dia menyelamatkan Haruka. Setelah itu, Kajuma pergi ke markas klan Dojima untuk menemui Nishiki. 桐生が来たと言えばわかる。 Sempat dihadang oleh beberapa penjaga karena dia adalah pembunuh bos mereka terdahulu. Untungnya, Nishiki keburu datang menghentikan mereka. カズマ、上がってくれ。 Nishiki lalu menyuruh anak buahnya mengambil sake. Anggap saja ini adalah perayaan keluarnya Kajuma dari penjara. Nishiki memeluk Kajuma dengan hangat,
berharap dia akan kembali gabung ke klan. Tapi Kajuma menolak karena dia tak mau lagi berurusan dengan para Yakuza. Yumi ternyata ikut juga ke sana, menyinggung kejadian kemarin. Dia yakin penyerangan itu dilakukan oleh klan Omi yang membalas dendam karena uangnya telah dicuri Aiko. サイの花ができるなら同じ空気吸いたくないけどね。来ないの？ Film kemudian mundur ke tahun 95. Waktu itu Yumi menemui seseorang untuk mencari kakaknya. Seseorang itu berkata bahwa Aiko kini sedang berada di Osaka bersama temannya bernama Indi. Dan Indi meminta bayaran 50.000 yen jika Yumi ingin bertemu dengan Aiko. Tanpa pikir panjang lagi, Yumi setuju dan memutuskan pergi ke Osaka seorang diri. Namun tak disangka saat di stasiun, Miho mengikutinya dan siap membantu Yumi mencari Aiko. Di tempat lain, Kajuma dan Nishiki menelepon pemilik hotel Kanada menanyakan keberadaan Alice. Tapi karena gelagatnya mencurigakan, si pemilik hotel mengaku tak ada orang bernama Alice yang menginap di hotelnya. Alice sendiri kini kedatangan seorang kurir yang memberinya bingkisan berisi sebuah senjata api. Besoknya, Kajuma dan Nishiki sudah berada di sekitaran hotel Kanada, tapi ketika mau masuk, mereka sangat terkejut melihat Majima dan Taiga ada juga di tempat tersebut. Yakin kalau tujuan mereka sama, yakni mengincar Alice. Majima memaksa si pemilik hotel agar menyerahkan semua kunci kamar orang asing. Alih-alih memberikan kunci, si pemilik hotel malah menodongkan pistolnya. Kajuma dan Nishiki yang melihat mereka dari kejauhan kepergok oleh seorang emak-emak sehingga mereka harus mengamankannya. Di saat bersamaan, Alice melewati mereka dan mereka yang sadar kalau itu Alice segera mengejarnya. Masalahnya, mereka terlalu berisik sehingga Majima dan Taiga ikutan mengejar Alice. Saat kejar-kejaran terjadi, polisi Date dan Araki tak sengaja melihat pemandangan itu dan mereka pun sama-sama ikut mengejar. Alice terpojok di pinggir panggung, lalu gak sengaja menembak pembawa acara hiburan. Kajuma dan Nikishi berusaha menghentikan tembakan, tapi sialnya malah terkena Taiga. Majima coba membalas, tapi Date dan Ariki mengalihkan perhatiannya. Hal itu dimanfaatkan Kajuma dan Nishiki untuk menyelamatkan Alice. Majima yang gak mau kehilangan Alice kembali fokus mengejar Kajuma. Kajuma yang terdesak akhirnya menampakkan diri bersiap melawan Majima, diawali dengan pukulan Nishiki. Gelut pun akhirnya terjadi. Nishiki sebenarnya sudah menodong Majima dengan pistol, tapi dasar preman tai, Nishiki malah gemetaran. Untungnya ada Kajuma yang menghajar Majima dari belakang hingga pingsan. Kini, giliran mereka yang memaksa Alice agar memberikan segelnya. Tapi sayangnya, Ariki, rekan polisi Date, keburu tiba di sana. Jadi, daripada ditangkap polisi, mendingan mereka kabur aja. Koploknya, bukannya menolong Alice, Araki ternyata mengincar juga segel itu, segera membawa Alice ke tempat aman. Di lain tempat, perwakilan investor kecewa karena Sohe tak bisa mencegah anak buahnya melakukan keributan di tempat umum. Karena itu akan berpengaruh terhadap saham mereka. Kekacauan itu dibuat oleh Majima. Udah mah gagal dapetin si Alice, dia juga terlibat baku tembak dengan polisi di tempat umum. Di saat seperti itu, datanglah seseorang memberikan bunga, di mana di dalamnya terdapat segel yang selama ini dicari-cari oleh Sohe. Orang itu adalah Araki, polisi koplok yang gila uang.
三途の川を渡るし銭ゲバだな、おい。 Sejak saat itu, Araki dijuluki sebagai penjual bunga sai. Kita beralih ke Osaka, Yumi dan Miho telah sampai di sebuah bar Happen sesuai dengan petunjuk informannya kemarin. Dia lalu menemui Indi yang konon katanya mengetahui keberadaan Aiko. Indi meminta bayarannya terlebih dahulu sebelum dia menemui Aiko. Gobloknya, Aiko yang dia temui bukanlah Aiko kakaknya, melainkan Aiko yang lain. Miho yang kecewa berniat memukul, tapi Indi keburu menahannya. Mereka pun akhirnya bisa pergi setelah Yumi menodongkan pisau. Tak berapa lama Aiko yang asli muncul, dan itu ternyata sudah direncanakan karena Aiko hanya butuh uang Yumi saja. Maju ke tahun 2005, Yumi membawa Kajuma ke salah satu ruangan di Millennium Tower. Di tempat itu banyak sekali CCTV yang memantau hampir seluruh wilayah Komuricho. Dan bos ruangan ini adalah si penjual bunga sai yang tidak lain adalah Araki, rekan polisi Date. Araki sekarang tidak lagi menjadi polisi, melainkan penjual informasi kepada siapapun yang membutuhkan jasanya. Araki meminta bayaran 100 juta yen untuk informasi tentang Aiko. Yumi langsung menolak, tapi Araki memberikan penawaran menarik. Yumi gak usah bayar, asalkan sang naga, yaitu Kajuma, kembali ke atas ring. Karena itu akan menjadi keuntungan buat Araki. Tentu saja Kajuma setuju dan langsung menandatangani surat perjanjian. Sesuai kesepakatan, Araki langsung memberikan sebuah rekaman 3 hari sebelum Aiko dinyatakan hilang. Aiko terlihat keluar dari sebuah minimarket bersama Indi yang ternyata merupakan kekasihnya. Indi ini termasuk anggota klan Sagawa dan juga anggota klan Omi di Osaka. 24 Juli masih di tahun 2005, malam itu Indi sedang berjalan sendirian, mau nyegat mobil tapi tak ada yang mau memberi tumpangan. Hingga dia memutuskan untuk masuk ke sebuah bar, makan sepuasnya sambil tak lupa menyombongkan diri bahwa dia adalah orang yang mencuri uang 10 miliar dari tangan Yakuza. Namun setelah itu, tiba-tiba ya, itu adalah perbuatan manusia bertopeng iblis. Dan inilah awal mula terjadinya pencurian itu. Aiko sengaja tergeletak di tengah jalan agar mobil berhenti. Sekenaik turun untuk mengecek situasi, dan itu dimanfaatkan Aiko untuk menyetrumnya. Si supir yang ingin membantu pun keburu dihajar oleh Indi lalu mengikat semuanya. Indi dan Aiko mendapat tugas ini dari seseorang yang tak mereka kenal tanpa mengetahui apa sebenarnya yang mereka curi. Namun, ketika Aiko tahu bahwa barang yang ada di dalam mobil ini adalah uang, dia jadi enggan memberikan uang itu kepada yang menyuruh mereka. Si sopir mengancam jangan pernah berani-beraninya mengambil uang itu jika mereka tak mau diburu oleh klan Omi. Aiko sih gak peduli, minimal sebelum mati dia pernah menjadi orang kaya. Hingga besok paginya, mereka memindahkan uang-uang tersebut lalu menenggelamkan mobil beserta isinya ke dalam danau. Enam hari setelah pencurian itu, Yumi dan Kajuma pergi ke Osaka untuk mencari keberadaan Indi serta Aiko. Namun di tengah pencariannya, Kajuma tiba-tiba ditodong depan belakang oleh anggota klan Sagawa, begitupun dengan Yumi yang langsung dibawa masuk ke dalam mobil. Kajuma menghadang mobil yang membawa Yumi, diikuti oleh kedatangan klan Omi yang muncul secara bersamaan. Membuat anggota klan Sagawa ketakutan karena yang datang adalah Suroto, panglima perang klan Omi yang paling ditakuti. Terpaksa membiarkan targetnya dibawa oleh mereka. Tiba di markas klan Omi, kita bisa melihat bagaimana si botak Suroto begitu dihormati oleh semua anggotanya. Curiga orang Jawa nih, kok namanya Suroto ya? Suroto meminta Yumi menunggu karena si bos hanya ingin bertemu dengan Kajuma.
Di dalam, bos Omi ini ternyata sudah mengenali Kazuma setelah Kazuma berani membunuh bosnya sendiri. Bos Omi mengaku melihat Kazuma, dia seperti teringat dengan sang naga yang dikenal kejam dan selalu memenangkan pertandingan. Kazuma menjawab sang naga adalah alasan kenapa dia tertarik masuk Yakuza. Hanya saja gambar naga yang ada di punggungnya belum sempurna karena belum memiliki mata. Obrolan pun lanjut di meja makan. Bos Omi memastikan bahwa penyerangan di kafe manga beberapa waktu lalu bukanlah ulah kliennya. Dia belum bertindak sejauh itu, tapi kalau uangnya masih belum kembali juga, maka dia akan segera bertindak. Sebagai adik pelaku, Yumi merasa bertanggung jawab atas apa yang dilakukan kakaknya, meminta waktu 3 hari agar dia bisa mengembalikan uang tersebut. Namun bos Omi tak bisa menunggu selama itu, dia hanya memberi waktu sehari saja sampai jam 12 malam. Jika uang itu tidak juga balik, maka dia akan meminta pertanggungjawaban dari klan yang menaungi mereka sebelumnya, yakni Dojima yang beraliansi dengan klan Tojo. でもダメだった時は命を懸けます。そやけど1日が限界や。失礼します。 Di warung sebelah, Kazuma memberitahu Nishiki tentang obrolannya tadi dengan bos Omi. Nishiki dengan santai menjawab bahwa dia akan mengurus semuanya, silahkan kalian beristirahat dulu. Di meja makan, Yumi menggerutu. Mungkin di saat seperti ini, kakaknya lebih baik mati saja biar dia tidak merepotkan banyak orang. Tapi Kazuma berjanji tak akan ada yang mati dalam permasalahan ini. Film kemudian mundur ke tahun 95. Ketika itu Miho menghampiri Kazuma yang sedang berlatih silat di tengah-tengah kota Komurucho. Miho ingin Kazuma mengajarinya ilmu bela diri juga, namun baru saja mulai latihan, Miho tiba-tiba saja jatuh pingsan dan harus dibawa ke rumah sakit. Dokter mengatakan kalau Miho mengalami gangguan di ginjalnya dan dia memerlukan donor ginjal yang cocok buat Miho. Jadi sebaiknya sekarang mereka menyelesaikan dulu administrasinya sebelum tim dokter menemukan ginjal yang cocok. Nishiki berniat mendonorkan ginjalnya buat Miho, tapi si dokter berkata tak akan semudah itu. Tak banyak basa-basi, Kazuma nekat menemui Sohe Dojima, meminta bosnya tersebut untuk mencarikan lawan tanding buat dirinya agar dia bisa dapat uang. Bosnya pun setuju dan mulai nanti malam dia bisa bertarung. Akhirnya berhasil mengalahkan si Engkus asal Thailand dengan TKO. Pertarungan itu disaksikan langsung oleh Sohe Dojima dan dia sangat senang karena Kazuma mampu menarik penonton sebanyak ini ke arena pertarungannya. Kazuma pun mendapat jatah uang kemenangan dari panitia dan akan lebih besar lagi uang yang didapat jika nanti Kazuma berhasil mengalahkan juara bertahan dari padepokan Gajah Huai bernama Emperor. Ini dia orangnya. Sehabis menonton Kazuma, Nishiki menjenguk Miho di rumah sakit, mengatakan kalau golongan darah mereka tak sama, makanya dia tak bisa mendonorkan ginjalnya. Tapi dia membawa kabar gembira bahwa Kazuma berhasil memenangkan pertarungannya. Kazuma sendiri terus berlatih sambil mengingat perkataan Sohe bahwa dia akan mentato punggung Kazuma setiap Kazuma memenangkan pertarungan. Dan setelah tato naganya sempurna, maka dia akan menjadi naga Dojima yang sesungguhnya. Nishiki juga tak bisa hanya berdiam diri saja, dia mencari uang ke sana kemari, bahkan mendonorkan darahnya buat orang lain, asalkan dia mendapat uang untuk biaya pengobatan adiknya. Shintaro Kazama yang sayang kepada mereka menawarkan bantuan agar melatih Kazuma. Hasil latihan itu rupanya gak sia-sia, karena semenjak itu Kazuma terus memenangkan pertarungan. Nah, karena terus menang, tato naganya kini hampir terlihat sempurna,
apalagi Kajuma tak berhenti bertarung dan terus memenangkan pertandingan. Masalahnya, kemenangan terus-menerus Kajuma itu membuat Sohei khawatir, takut Kajuma tak bisa dikendalikan. Untuk itu, dia mengundang Nishiki makan malam, membahas soal adiknya yang membutuhkan donor ginjal. Biaya donor ginjal itu pastinya gak sedikit, setidaknya Nishiki harus punya uang 100 juta yen. Sohei akan menjadikan semua itu mudah dengan menjadikan pertandingan Kajuma berikutnya menguntungkan mereka. Jadi, Nishiki hanya perlu membujuk Kajuma agar mengalah di pertandingan berikutnya. その1億はかかるかもな。人儲けしねえか。人儲けですか。桐生が負けりゃいいんだよ。まあそれでもね。彼の心配はいらねえと。 Sementara itu di tempat hiburan Serena, Yumi dikagetkan dengan kedatangan Aiko ke sana. Tiba di rumah, Aiko yang kelakuannya kokot bonongen atau suka mencuri dan menipu, terlihat terus mengambil uang dari wadah kaleng kongguan. Yumi sebenarnya tahu itu, tapi dia pura-pura bego aja biar kakaknya senang. Sedangkan Nishiki terus kepikiran dengan permintaan Sohei yang ingin agar dia membujuk Kajuma mengalah dalam pertandingan. Sampai-sampai dia gak konsen menyenggol preman kampung yang sedang berjalan. Alhasil, inilah yang terjadi. Setelah itu, film kembali maju ke tahun 2005. Seorang pria menemukan sesosok mayat di sebuah taman, dan itu adalah Indi dengan luka sayatan ciri khas dari sang iblis Shinjuku. Penemuan mayat Indi itu menggemparkan klan Tojo dan juga Dujima, karena kalau Indi mati, lalu siapakah orang yang membawa uang 10 miliar itu? Apakah Aiko seorang? Si Uban ingin Nishiki segera mencari Aiko, karena kalau uangnya tidak segera ditemukan, maka perang dengan klan Omi akan terjadi. Karena klan Omi tahunya Aiko adalah bagian dari klan mereka. Kajuma juga diberitahu polisi Date tentang penemuan mayat Indi, tapi Date tak menemukan Aiko di sana. Date yakin kalau Indi hanya dimanfaatkan seseorang, dan seseorang itu ingin mengadu domba dua klan besar Yakuza di Osaka dan Komorucho. Ini dia Aiko yang nampak bingung sebenarnya mau diapakan uang sebanyak itu. Dia lalu mengirim surat kepada anaknya, seolah-olah dia akan melakukan bunuh diri di Danau Megami. Haruka yang panik diam-diam pergi dari rumah mengelabui pengasuhnya. Yumi pun mendapat telepon dari pengasuh Haruka bahwa Haruka pergi setelah dia melihat foto bergambar danau. Itu merupakan sebuah petunjuk bagi Yumi. Yumi yakin Aiko berada di danau itu, Danau Megami, tempat dulu ibunya melakukan bunuh diri. Kajumi sebenarnya ingin meminta bantuan kepada Nishiki, tapi Yumi melarangnya. Nishiki sekarang bukan Nishiki yang mereka kenal. Yumi justru curiga kalau Nishiki telah bekerja sama dengan sang iblis untuk menyingkirkan orang-orang yang dianggap akan menjadi pesaingnya. Malamnya, gerombolan iblis Shinjuku mendatangi tempat Araki untuk mencari tahu di mana posisi Aiko sekarang. Aiko wa Kamurocho ni inai nda yo na. Aitsu no musume. Yumi tashikamero. Mereka sempat menembak salah satu karyawan Araki karena berkata dia tidak tahu. Araki yang ketakutan menjawab bahwa dia hanya meretas wilayah yang berada di Komorucho saja. Hanya saja dia melihat Haruka, anak Aiko, berjalan menuju stasiun sejam yang lalu. Pria bertopeng yang ada di belakang ikutan bertanya kemana kira-kira Haruka akan pergi. Seketika pimpinan iblis itu menembaknya karena dia yakin dia adalah seorang mata-mata. Saat memeriksa, si iblis menemukan mikrofon menempel di perut orang itu, dan ternyata orang tersebut adalah salah satu anggota kepolisian. Si iblis terus meminta Araki agar mencari tahu di mana Aiko. Jika masih tidak ketemu, maka dia akan membantai semua anak buahnya, termasuk dirinya. Tak terasa kita udah masuk ke episode 5. Di awal episode kali ini kita akan melihat aksi pertama dari si iblis. Jadi waktu itu, orang nomor 2 klan Tojo yaitu Nakemura
menyuruh 2 orang pembunuh bayaran agar menghabisi Nishiki dari klan Dojima. Tapi sialnya, belum juga melaksanakan tugasnya, si pembunuh bayaran itu sudah tewas saat dia beranjak keluar. Dan pembunuhnya adalah si topeng iblis. Dia membunuh semua anggota klan Tojo, termasuk Nakemura, orang nomor 2 di klannya. Date yang kebetulan menangani kasus itu melihat luka di perut Nakemura dihiasi dengan sayatan garis setan. Setelah itu film kembali ke tahun 2005 di mana Haruka yang baru tiba di stasiun harus ketinggalan bis dan terpaksa harus menunggu bis selanjutnya. Di lain pihak, Shimano masih tak terima karena pimpinan mereka, si Uban, mempercayakan kasus Aiko ini kepada Nishiki, melampiaskan kekecewaannya kepada anak buahnya. Shintaro Kajama yang juga ada di sana berusaha meyakinkan Shimano kalau Kazuma dan Yumi pasti bisa mengembalikan uang itu. Tapi untuk jaga-jaga, Shintaro akan coba menemui bos Omi, membicarakan masalah ini secara baik-baik, dan Shimano hanya perlu menjaga baik-baik anak buahnya. Balik lagi ke stasiun, Haruka yang menunggu kedatangan bis selanjutnya tiba-tiba dihampiri oleh seseorang yang memakai jas hitam. Saya belum tahu dia siapa, yang jelas kali ini Shintaro sedang dalam perjalanan menuju markas klan Omi. Setibanya di sana, Shintaro berusaha meyakinkan bos Omi bahwa klan Tojo dan Dojima tak terlibat dalam kasus pencurian itu. Dia yakin kalau ini adalah perbuatan si topeng iblis. Masalahnya, bos Omi tidak mau tahu soal itu. Pokoknya, jika tengah malam nanti uang itu belum dia dapatkan, maka klan Tojo dan Dojima harus menanggung akibatnya. Di sisi lain, Shimano kembali melakukan protes kepada bosnya. Dia ingin bosnya membubarkan klan Dojima karena semenjak mereka beraliansi, klan Dojima, terutama Nishiki, selalu membuat masalah yang akan membuat klan Tojo hancur perlahan. Bahkan, tak tanggung-tanggung, Shimano menuduh Nishiki sudah bekerja sama dengan topeng iblis untuk mengadu domba klan Tojo dengan klan Omi. Merasa kalau Shimano telah lancang, Uban menyuruh anak buahnya untuk mengambilkan pedang, tapi tak ada seorang pun yang bersedia mengambilnya. Karena sepertinya mereka setuju dengan pendapat Shimano. Tapi melihat keyakinan anak buahnya itu, Uban akhirnya mengurungkan niatnya. Shimano ingin Uban menentukan pilihan, berperang dengan klan Omi atau membubarkan klan Dojima, agar mereka bisa melimpahkan kasus ini kepada Nishiki. Uban pun menyetujuinya, langsung memberitahukan hal itu kepada Shintaro, dan Shintaro menyampaikan keputusan Uban tersebut kepada bos Omi. Bos Omi menjawab, membubarkan klan Dojima bukan berarti klan Tojo bisa lepas tangan dari masalah ini. Dia justru mempertanyakan kenapa Shintaro masih berurusan dengan para Yakuza, bukankah dia sudah pensiun? Shintaro menjawab bahwa dia merupakan ayah angkat dari Kazuma, Yumi, dan juga Nishiki. Jadi dia merasa harus ikut bertanggung jawab atas tindakan anak-anaknya. Beralih ke Aiko yang nongkrong di pinggir danau sambil bernostalgia mengingat saat ibunya meninggalkan dirinya dan Yumi. Aiko juga ingin melakukan hal yang sama hari ini karena menganggap Haruka sudah tewas akibat ledakan bom kemarin. Untungnya Yumi segera menyelamatkannya. Haruka はもういない。Haruka 死んでない。どういうこと？ Aiko kemudian membawa mereka berdua ke tempat dia mengamankan uangnya. Di saat bersamaan, Nishiki menelpon, bertanya apakah Yumi sudah menemukan uangnya. Nishiki ingin Yumi membawa uang 10 miliar itu untuk ditukar dengan Haruka. Mendengar itu, Kazuma semakin yakin kalau Nishiki sudah bekerja sama dengan si topeng iblis untuk mengadu domba klan Tojo dengan Omi. Tapi Nishiki menjawab kalau Kazuma lah yang mengkhianatinya dari awal. 10年前俺たち兄弟を裏切ったのはお前だろ。 Entah apa yang dimaksud Nishiki, yang jelas film kembali mundur ke tahun 95. Saat itu Nishiki bertemu dengan dokter yang menangani operasi Miho dan juga si calo pasar gelap yang mengaku bahwa dia sudah mendapat ginjal yang cocok buat Miho.
Intinya, Miho akan terselamatkan berkat bantuan dari Sohe Dojima. Namun seperti yang udah dibahas sebelumnya, Nishiki harus membuat Kazuma kalah dalam pertarungan dan dia disuruh untuk memasukkan obat bius itu ke dalam minuman Kazuma. Malamnya, Sohe berkumpul dengan semua anak buahnya di sebuah bar, berkata bahwa dia membutuhkan banyak uang untuk modal membangun gedung Millennium Tower. Dan pertandingan besok diharapkan akan sesuai dengan rencananya. Singkatnya, pertarungan pun tiba. Nishiki hanya bisa terdiam, beda halnya dengan Sohe Dojima yang terlihat sangat antusias sekali menonton pertandingan tersebut. Di sela-sela pertandingan, Nishiki berusaha memasukkan obat bius itu ke dalam minuman Kazuma. Tapi untungnya diketahui oleh Yumi. Karena sudah ketahuan, Nishiki akhirnya memohon secara langsung agar Kazuma mengalah dalam pertarungan ini. Karena dengan begitu, Miho bisa selamat. Gara-gara Nishiki, Kazuma jadi gak fokus dalam bertanding, terus-menerus dihajar sambil berpikir apa yang harus dia lakukan. Sampai pada akhirnya, saat si Emperor melepaskan pukulan, Kazuma refleks melepaskan pukulan vertikal. Membuat si Emperor terjatuh, aduk songkol, gak bisa bangun lagi. Kemenangan Kazuma itu membuat Nishiki dihajar oleh anak buah si Sohe, begitupun dengan Sohe yang menghajar anak buahnya karena dia gagal dapat duit banyak. Dengan kondisi masih babak belur, Kazuma pergi ke rumah sakit, tapi Nishiki yang kecewa langsung pergi meninggalkannya. Besoknya, Nishiki menemui dokter yang selama ini menangani Miho. Hanya saja dokter itu terlihat buru-buru karena dia mendapat mutasi ke tempat lain. Si dokter akhirnya berkata jujur, andai saja Miho dioperasi lebih awal, mungkin Miho bisa selamat. Karena sebenarnya ginjal Nishiki dan Miho sangat cocok. Sejak saat itu, Nishiki akhirnya sadar bahwa selama ini dia telah dipermainkan oleh Sohe Dojima. Di dalam ruangan, Shintaro ikut menjenguk Miho, dan Miho mengutarakan keinginannya bila sehat nanti dia ingin makan angin kacang bersama-sama di panti asuhan. Lalu berpesan kepada Kazuma agar dia selalu berteman dengan kakaknya. Rupanya itu adalah pesan terakhir karena Miho akhirnya meninggal karena jantungnya sudah berat. Selama upacara pemakaman, Nishiki tidak menunjukkan batang hidungnya karena dia sibuk merencanakan balas dendam. Dan orang pertama yang dia bunuh adalah si Pandu, orang yang berpura-pura sebagai pencari organ buat Miho. 金もらって言われたようにしてたけど、そもそも初めからドナーなんかいねえから。Beberapa hari kemudian, Yumi pergi ke klub Serena, tapi di sana sudah banyak polisi menggeledah tempat itu. Dan semua ini akibat si Madam gak mau memberi jatah keuntungan 50% kepada klan Dojima. 荒木さん、ちょっと後悔ばっかりの人生だったことはちっとも Penggeledahan ini rupanya ada peran Aiko juga yang bekerja sama dengan polisi Araki membawa pekerja yang masih di bawah umur agar polisi punya alasan untuk menutup tempat ini. Saat pulang ke rumah, Yumi melihat Nishiki sedang termenung sendirian. Nishiki pun menceritakan kelakuan Sohe Dojima terhadapnya selama ini. Namun, tiba-tiba setan kelamin merasuki Nishiki, memaksa Yumi agar melayaninya. Yumi jelas menolak karena dia tidak mencintai Nishiki. カズマが好きか。カズマは関係ない。 Yumi pun pergi keluar, memeluk Kazuma yang sedang terdiam di taman kota. Mengajak Kazuma pergi, meninggalkan kota ini sambil menciumnya.
Kajuma pastinya menolak jika mereka pergi tanpa Nishiki. Tiba di rumah, Kajuma iseng-iseng membuka lemari tempat dia menyimpan senjata api. Tapi senjatanya sudah tidak ada di sana. Dia pun menanyakan soal Nishiki kepada Yumi, dan Yumi berkata bahwa saat ini Nishiki merasa dibohongi oleh Dojima. Baru sadar kalau senjata itu dibawa Nishiki untuk membunuh Dojima, segera pergi dari sana meski sempat dihalangi oleh Yumi. Ya, Nishiki kini berada di markas klan Dojima sambil membawa bingkisan tanpa seorang pun mencurigainya. Beda dengan Nishiki, kedatangan Kajuma justru mendapat hadangan dari anak buah Dojima. Nishiki masuk ke ruangan bos, mengeluarkan sebuah minuman, berpura-pura kalau dia ingin meminta maaf karena tak bisa membujuk Kajuma untuk mengalah. Namun setelah itu tiba-tiba Nishiki mengeluarkan senjata api, mengarahkannya tepat ke arah Sohe. Sohe terlihat santai aja, mengira jika Nishiki tak akan berani melakukannya. Tapi secara bersamaan, Kazuma datang dan orang-orang yang mendengar suara tembakan segera masuk ke dalam. Kazuma langsung menutup pintu, tapi Nishiki malah berniat akan membunuhnya. Tak diduga, Kazuma rela mengorbankan dirinya agar Nishiki bisa keluar dengan selamat dari tempat ini. Nishiki mengambil surat tanah yang ada di atas meja Sohe. Mungkin itu menjadi alasan kenapa Nishiki bisa naik jabatan sebagai pimpinan karena dianggap Sohe telah mempercayainya. Dan hal itu semakin menyeret Kazuma ke dalam penjara setelah dianggap telah membunuh pimpinan. Kembali ke masa sekarang, Shimano dan klan Tojo lainnya telah sampai di Millennium Tower ingin bertemu dengan Nishiki. Suga menjawab bahwa bosnya sedang tidak ada di ruangan. Di sisi lain, Yumi menjalankan mobil seedan-edannya agar tiba tepat waktu di gedung Millennium Tower. Tapi sialnya, mereka malah dihadang oleh para Yakuza dari klan Tojo. Kazuma terpaksa turun membiarkan Yumi melaju dengan mobilnya. Sebagian orang baru banyak yang sok keras pada Kazuma, tapi ketika tahu bahwa dia adalah Kazuma, mereka langsung lemah. Salah satu di antara mereka berkata bahwa di dalam sedang ada pertemuan antara Shimano dengan Nishiki. Sambil membawa surat pembubaran bagi klan Dojima, Shimano tak sabar menunggu kehadiran Nishiki. Sementara di luar, Uban, pimpinan klan Tojo, sudah sampai di sana, disambut oleh para anak buahnya. Disusul dengan kedatangan klan Omi yang didahului oleh Shintaro Kazama. Kembali ke dalam, Shimano memperlihatkan surat persetujuan pembubaran klan Dojima kepada Nishiki, dan untuk melengkapinya, Nishiki harus melakukan Yubitsume atau memotong jari kelingking sebagai tanda mengakui kesalahannya. Namun tiba-tiba, pasukan bertopeng iblis datang, membabat habis orang-orang yang ada di dalam, baik dari klan Tojo maupun Dojima. Masalahnya, orang-orang di luar jadi tak terkendali saat melihat percikan kaca jatuh dari atas, disusul jatuhnya Shimano dengan tanda setan di perut. Di lain sisi, Kazuma naik ke atas, dan di luar dugaan dia dalam pengawasan Araki yang segera memberitahu kepada si iblis. Sementara itu, Yumi dan Aiko tiba di basement gedung mencari Haruka, tapi Haruka kini dalam pengawalan anak buah si iblis. Kembali ke dalam, Kazuma perlahan masuk ke aula dan langsung disambut oleh si topeng iblis.
Di luar, klan Tojo yang kekurangan orang sangat panik melihat klan Omi bersiap menyerang mereka, dan pemandangan itu rupanya disaksikan dari kejauhan oleh para polisi, sengaja membiarkan para Yakuza itu gelut dulu biar pekerjaan mereka semakin mudah. 愛知上はい魔女たちを呼べ Tak diduga, rupanya yang ada di balik topeng iblis itu adalah Nishiki yang ingin memusnahkan semua Yakuza yang berada di kota Komolucho. お前本当に意識があるかもな。 Nishiki benar-benar sudah gila. Sekarang dia bahkan ingin membunuh sahabatnya sendiri, tak peduli dengan anak buahnya yang memberitahu bahwa Yumi sudah tiba membawa uangnya. Begitupun dengan klan Omi yang membabi buta membantai pasukan klan Tojo. Nishiki が死んだ。この町をぶっ壊すには必要なんだよ。止めなくていい。Nishiki. Tak hanya di dalam dan di luar gedung, di basement pun terjadi adu tembak memperebutkan uang 10 miliar itu. Dan Aiko rela mengorbankan dirinya untuk menebus kesalahannya selama ini. Yumi langsung memasukkan kakaknya ke dalam mobil karena mereka harus segera mengembalikan mobil serta uang itu kepada pemiliknya. Di luar, pertarungan pun semakin sengit setelah Majima datang membantu klan Tojo. Shintaro juga ikut larut dalam pertarungan itu, dan dia harus terkena sabatan pedang Mas Suroto, panglima perang klan Omi. Yumi yang ingin keluar dari basement hampir saja ditembak oleh Nishiki, tapi untungnya Kazuma datang tepat waktu sehingga pertarungan pun kembali terjadi. Meskipun marah, Kazuma tak berniat membunuh sahabatnya ini, dan hal itu dimanfaatkan lagi oleh Nishiki untuk menyerangnya. Hingga pada akhirnya, Nishiki pun tertancap pisaunya sendiri. Kazuma lagi-lagi berusaha menolong Nishiki, dan dalam keadaan terluka, Nishiki akhirnya memberitahu kalau pembunuh orang tua mereka adalah Sang Naga. Sang Naga Dojima yang selalu ada di sekitar mereka. Ya, tentu saja Kazuma tak mengerti siapa orang yang dimaksud Nishiki. Yang jelas, pertarungan di luar masih berjalan seru. Tak berapa lama, Yumi akhirnya tiba di kerumunan pertarungan sambil membunyikan klaksonnya. Dia lalu turun sambil mengangkut uang tersebut. Yumi menyerahkan uang tersebut kepada bos Omi, dan seketika perang pun berakhir. Majima yang masih ingin bertarung merasa tidak puas karena pergelutan berakhir begitu saja.
Kajuma dengan sabarnya menggendong Nishiki berjalan di antara koridor gedung sambil membayangkan masa-masa ketika mereka masih bersama. よろしくな。ハンコ手に入れねえぞ俺たちの投げて Di luar, Yumi akhirnya dibawa naik ambulans dan polisi langsung mengamankan para yakuza, baik yang terluka ataupun gak sadarkan diri. Termasuk orang Jawa ini, Mas Suroto, yang ditinggal pergi oleh bosnya. ついにやりやがったな終わったぞ Melihat Kajuma masih hidup, Majima yang masih penasaran mengajak Kajuma bertarung lagi kapan-kapan. Nishiki langsung dimasukkan ke mobil ambulans dan Kajuma dipapah Yumi pulang karena Shintaro sudah menunggu mereka agar balik ke panti asuhan. Saat Kajuma terjatuh, Shintaro refleks menolongnya, lalu Kajuma tak sengaja memegang luka Shintaro di bagian punggung. Namun alangkah terkejutnya ketika Kajuma melihat tato naga di punggung ayah angkatnya itu. Rupanya dialah sang naga Dujima yang diidolakannya sejak kecil. Dan film pun berakhir.